Selamat Shalom. Biar pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita karena hari ini kita boleh merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Mari bersama-sama kita bersukacita. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang kepada-Mu Tuhan, dengan sukacita yang besar, sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Sebab itu tidak ada alasan bagi kami tidak bersukacita, tetapi terlalu banyak alasan untuk kami boleh bersukacita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dan biar pujian kami, sembah kami itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai pada kami.
Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami katakan Yesus, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Yesus kau Tuhan, Yesus kau yang memberikan kemenangan. Yesus, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus. Kami sadar bahwa segala yang terjadi saat-saat ini seringkali membuat ingat kami goyah, seringkali membuat kami goncang. Tetapi terima kasih Tuhan, ingatkan kembali Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Di atas kayu salib Engkau berkorban bagi kami, dan Engkau sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Tidak ada
sekalipun dalam kondisi yang tidak enak, kami semua dikuat karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Terima kasih. Seperti matahari yang bersinar, seperti kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembah yang mau begitu dalam Kau tebus hidupku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi
mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk dapat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab Alkitab mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kita, sia-sialah pengiringan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab itu kita mau pelajari, kita mau yakini, kita punya Tuhan hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan mati selama-lamanya. Karena Dia adalah juru selamat yang memberi hidup. Kenapa Dia hidup? Sebab Dia adalah pemberi hidup. Kisah Rasul 3 ayat 15, Yesus pemberi hidup, yang mempunyai hidup. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan mengenai peristiwa bagaimana sukacitanya pada waktu murid-murid itu boleh melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka yang mengalami susah sedih, mengalami ketakutan, risau, tetapi setelah Yesus bangkit mereka bersukacita. Mari saya bacakan saudara-saudara di dalam Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20. Di sini dikatakan oleh ayat 19 sampai 21 saja. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku memutuskan." Puji Tuhan. Saudara, setelah kita melihat ini, bagaimana Yesus bangkit, menunjukkan diri kepada murid-muridnya pada waktu rupa-rupanya, pada waktu Yesus disalib, Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid semuanya mengurung diri dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, karena pimpinannya atau gurunya sendiri sudah mati. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berjanji, di dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan Dia akan ditangkap, Dia akan disiksa, Dia akan dibunuh, Dia akan hidup. Tidak ada orang yang bisa berkata begitu nanti kalau aku mati, nanti 3 hari lagi kemudian saya bangkit. Tidak ada. Hanya Yesus. Yesus berkata, Dia bangkit. Dan sekarang Dia bangkit, di mana di tengah-tengah murid-murid yang dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, pikiran kacau, semua pintu-pintu dikunci. Mungkin ventilasinya, kalau ada ventilasi pada waktu itu, ditutup juga supaya suara mereka tidak kedengaran orang Yahudi di luar. Mereka sangat takut. Tetapi saudara-saudara, setelah kita baca ini, dikatakan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan dikatakan damai sejahtera. Wah, luar biasa. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan kacau balau pikiran mereka, langsung ada suara kata-kata damai sejahtera. Bagaimana saudara-saudara apabila saudara saat ini dalam keadaan kacau, dalam keadaan krisis pikiran, mungkin ada yang stres, ada suara Tuhan berkata damai sejahtera. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi gini, yang kita pelajari di sini begini. Murid-murid itu berkumpul dalam ketakutan, dikunci semua. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah, bingung mereka. Wah,
Dari mana dia masuk? Pintu mana yang dibuka? Nggak ada yang dibuka. Tahu-tahu dia muncul. Dia hadir. Nah, disinilah hebatnya Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, biarpun pintu-pintu terkunci, saudara, Tuhan bisa muncul. Mungkin usaha saudara macet, mungkin pekerjaan saudara tidak lagi hidup. Tapi Tuhan hadir yang menghidupkan. Tuhan hadir yang memberikan harapan. Seperti dikatakan Alkitab, Yesus hadir tiba-tiba, padahal pintu terkunci. Tidak ada yang bisa menutup. Ya, kalau Tuhan yang membuka, Tuhan hadir, Tuhan masuk. Tuhan adalah jalan. Tuhan adalah pintu. Saudara mengalami jalan buntu, Tuhan adalah pintunya. Saudara mengalami kesulitan, ketakutan, Yesus adalah jawabannya. Damai sejahtera, ada sukacita. Saudara-saudara, ini mungkin saat ini saudara dan saya mengalami keadaan yang demikian. Situasi dunia sekarang ini semua ketakutan, ngeri, bingung, kacau, semua tinggal di rumah. Tapi mari hari ini dengar suara Tuhan. Dia mau hadir di tengah-tengah saudara. Dia mau muncul di tengah-tengah saudara. Ayat juga berkata, firman Tuhan juga berkata, 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada hadir. Saudara, ya, Tuhan hadir. Lalu dalam ibadah-ibadah kita harus percaya kehadiran Tuhan menyenangkan, memberi sukacita, memberikan damai dan sejahtera. Dialah yang memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dia adalah jalan. Tidak ada yang bisa nutup pintu buat dia. Saudara-saudara, dia adalah Tuhan. Dia bangkit. Dia hadir. Dia bangkit buat saudara dan saya. Dia menunjukkan diri bahwa dia hidup. Alkitab mengatakan dia hidup. Dia menyaksikan kepada Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 19. Ya, di situ dikatakan, aku dulu mati, tapi sekarang aku hidup. Akulah awal dan akhir, kata Yesus kepada Yohanes pada waktu itu di Pulau Patmos. Sebab itu mungkin dia seperti kita, seperti Yohanes juga tersendiri dalam ketakutan, kesedihan. Tapi jangan takut. Tuhan mau mengunjungi saudara. Tuhan mau menenangkan hati saudara, memberikan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, ini tetapi satu waktu, pada waktu murid-murid itu berkumpul kembali, ada satu murid yang pada waktu itu tidak hadir, yang namanya Thomas. Pada waktu itu, coba saya bacakan saudara-saudara. Ya, ini ada suatu pelajaran penting di dalam Yohanes 20 ini, ayat 24 mulai. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saudara-saudara, ini Thomas. Dia tidak percaya sebelum dia cucukkan tangannya ke lambungnya Yesus. Luar biasa. Ya benar juga. Ya, orang sekarang ini melihat baru percaya. Ya, bukan percaya baru melihat, tapi melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan akan berkata apa? Mari kita lihat. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Saudara, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pintu-pintu terkunci, saudara. Yesus bisa muncul. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Saudara-saudara, tidak ada pintu-pintu yang terkunci.
Mungkin juga berkat-berkat yang terkunci tidak ada. Semua Tuhan buka jalan. Ya saudara-saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan, masalah, pergumulan yang saudara hadapi. Tunggu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan selanjutnya saudara, saya lihat, kita baca lagi saudara ya. Nah, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dia katakan Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saya tekankan di sini, Tuhan tidak mengelak. Dia dikatakan, ya Yesus dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengelak, oh jangan bilang aku Tuhan. Yesus juga tidak bilang, jangan aku panggil Allah. Tapi dia diam. Berarti dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan tekankan kepada saudara dan saya hari ini, pagi hari ini, berbahagia walaupun saudara belum melihat, tapi saudara percaya apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Firman Tuhan katakan demikian. Seperti yang di dalam Ibrani 11 ayat 6, ya, Ibrani 11 ayat 1 gitu ya, itu katakan dia dikatakan itu satu definisi daripada Alkitab firman Tuhan. Pengharapan, iman itu adalah dasar dari pengharapan. Kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, kita berharap pasti akan terjadi buktinya. Kuasanya akan terjadi. Nah, seperti Abraham, dia percaya tetap kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa dia akan melihat apa yang Tuhan janjikan. Sebelum dia melihat, dia tetap percaya. Demikian juga saudara dan saya pada pagi hari ini. Jangan digoncang dengan situasi keadaan, percaya saja. Yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Dia adalah Tuhan yang membangkitkan. Dia yang sudah bangkit, dia yang hidup. Sebab itu sebelum saudara melihat mujizat-mujizat, saudara harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ini saudara, ya. Tuhan Yesus dikatakan juga di dalam Lukas pasal 24, Yesus menunjukkan diri. Mereka juga kurang percaya, masih ragu pada waktu itu. Diceritakan oleh Injil Lukas pasal 24. Sampai Yesus berkata, lihat ini aku, tubuhku, lihat ini lubang paku yang di tanganku, dan lain sebagainya. Kita baca ya, sebab di sini ada yang aneh, ya, saudara. Saya bacakan dalam Lukas pasal 24. Di sini katakan ayat 36. Saya baca cepat. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku, kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, sebab yang kamu lihat adalah ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya dan karena kiranya masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan
mata mereka. Puji Tuhan. Kita melihat di sini, mereka ragu. Yesus menunjukkan hantu itu tidak bisa makan. Hantu tidak ada daging. Hantu itu seperti angin. Yesus bukan hantu. Coba raba. Mungkin dibuktikan. Yesus berkata, ada makanan di sini? Ada sepotong ikan goreng. Wah, bukan saudara saja yang makan ikan gurame. Yesus juga bisa makan ikan gurame. Ya, dia buktikan, dia bangkit, dia akan tunjukkan pada mereka. Hantu tidak bisa makan, tapi aku hidup. Lihat, aku bisa makan ikan goreng. Wah, luar biasa. Begitu juga saudara-saudara hari ini. Jangan ragu, jangan kacau, jangan bingung, jangan stres. Yesus hidup untuk memelihara saudara dan saya pada pagi hari ini. Bangkit semangat lagi. Semangat saudara, ya, bangkitkan semangat saudara. Jangan lemah, jangan putus asa. Kobarkan api kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Percaya kepada Tuhan. Seperti Alkitab mengatakan, ya, bersukacitalah, ya, bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Tetap bersukacita. Yesus hidup. Kalau Yesus mati selama-lamanya, udah gak usah kita ibadah. Tapi karena Yesus bangkit hidup, ada masa depan. Ada masa depan kita untuk selama-lamanya. Sebab itu saya mau menyanyi dengan saudara. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Oh, haleluya. Saudara, ada hari esok sebab dia hidup. Ya, kita menyanyikan sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Jadi hari esok itu ada pengharapan, ada pertolongan daripada Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok.
Engkau yang memelihara kami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang takut Tuhan berikan kemenangan. Kami yang putus asa Tuhan senantiasa ada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagari kami semua. Jemaat Tuhan. Tuhan pagari semua. Lindungi Tuhan kami semua dari segala malapetaka, bahaya, celaka apapun. Bahkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Dari virus-virus corona dan lain-lainnya. Tuhan pagari kami. Sehingga kami terhindar dari segala malapetaka itu. Tetap kami bersuka cita karena Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.